Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa yang di rumah dan para ikhwah yang ada di studio, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah, atau dikenal dengan Matan Ajurumiyah, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan Matan Jurumiyah. Dan masih kita di bab yang ketiga, yaitu bab Ma'rifati Alamatil I'rab. Alhamdulillah, seperti yang kita jelaskan kemarin, bab ini mempunyai 4 bagian. Yang pertama rafa', yang kedua nasab, yang ketiga jar, yang ketiga jazm. Alhamdulillah, bagian pertama kita sudah selesai. Dan saya ingatkan lagi, ini adalah bab terpanjang di Matan Jurumiyah, sekaligus juga bab tersulit. Dan bisa dibilang juga bab penentu kita bisa i'rab atau tidak. Karena bab ini selalu dan pasti keluar ketika kita mau i'rab. Ketika hal itu mansub, kita akan mengatakan wa alamatu nasbihi. Makanya kita sering mendengar di i'rab wa alamatu raf'ihi, wa alamatu nasbihi, wa alamatu jarrihi, wa alamatu jazmihi. Oleh sebab itu, ini adalah bagian yang sangat urgen atau bab yang sangat penting di dalam nahwu. Tayyib. Seperti biasa, kita akan membacakan pertama kitabnya, kemudian kita akan sedikit menjelaskan secara nahwu, kemudian yang terakhir kita akan syarah hukum-hukum yang ada di dalam kitab ini. Kata muallif rahimahullah, walin nasbi 5 alamatin, al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nuni. Fa ammal فتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء ال5 نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال ال5 التي رفعها بثبات النون. Kemudian ini adalah bagian kedua dari bab ini. Muallif mengatakan walin nasbi. Waw di sini masih berkaitan dengan yang kemarin, yaitu lirraf'i 4 alamatin. Kita sudah menjelaskan rafa' itu mempunyai 4 tanda. Dan sekarang nasab mempunyai lebih banyak daripada rafa', yaitu 5 alamatin. Lin nasbi ini susunannya kebanyakannya sama sampai akhir. 6. Lin nasbi menjadi khabar muqaddam, 5 menjadi mubtada muakhar. Al-fathatu setelahnya menjadi tawabi', dia menjadi badal, kemudian setelahnya ma'tuf, kemudian al-kasratu juga ma'tuf, dan yang seterusnya ma'tuf. Kemudian wa amma al-alifu dan seterusnya. Amma di sini i'rabnya dia tidak merubah susunan kalimat. Jadi al-alifu ini tetap menjadi mubtada. Takunu fatakunu menjadi khabarnya, tentunya isim dan khabarnya. Jumlah takunu menjadi khabar. Fil asma'il 5 ini jar majrur. Begitu seterusnya sama. Wa ammal kasratu susunannya sama, masih jumlah ismiyah semua yang digunakan oleh muallif. Wa amma hadfu nun fayakunu alamatan lin nasbi fil af'al al-5 allati raf'uha bi thabatin nun. Nah, ini perlu mungkin dikasih tahu, allati ini namanya isim mausul. Isim mausul itu setelahnya harus punya silah.
Nah, setelah isim mausul biasanya ada jumlah allati raf'uha. Nah, raf'uha ini statusnya sebagai apa? Statusnya sebagai mubtada dan khabarnya adalah jar majrur bi tsabatin nun. Jumlah dari mubtada dan khabar ini menjadi silah allati. Nah, ini dari segi nahwu dari apa yang kita baca tadi. Sekarang mungkin kita ringkas secara tidak terlalu panjang ya apa yang kita bahas tentang alamatun nasbi ini. Baik, setelah kita selesai yang pertama ar-rafa', sekarang kita masuk ke bagian yang kedua yaitu an-nasab. Kita sudah tahu pada pertemuan yang dulu bahwa yang namanya rafa' itu bukan hanya dhammah. Ini untuk menghilangkan perkiraan orang bahwa si rafa' itu sama dengan dhammah. Tidak. Dhammah itu hanya satu tanda atau satu bagian daripada rafa'. Tidak semua rafa' itu dhammah saja. Tetapi dhammah itu bisa diketahui kadang-kadang pakai alif atau waw atau subutun nun atau nun. Begitu juga namanya nasab. Tayyib, yang namanya nasab orang sering menerjemahkan baris atas. Tetapi tidak semua nasab itu hanya fathah atau baris atas saja. Nah, ada tanda yang lain untuk mengetahui dia nasab. Nah, muallif mengatakan di sini khamsu alamatin. Ada 5 tandanya. Kalau mau tahu dia mansub atau tidak, atau kalau ada tanda-tanda ini, berarti dia status i'rabnya adalah mansub. Jadi ketika mau i'rab itu cuma yang terbayang di pikiran kita itu coba i'rab kalimat ini. Yang terbayang pertama kali itu adalah apakah dia marfu, mansub, majrur atau majzum. Ini langkah pertama yang paling mudah untuk bisa i'rab. Langsung bayangkan. Nah, coba i'rab kalimat ini. Ar-rajulu qa'imun. Ar-rajulu langsung antum fikirkan dia marfu, mansub atau jar atau majzum. Nah, kalau dia sudah isim berarti 3 saja. Baik. Kita bahas yang pertama kata muallif fa ammal fathah. Baik, kapan fathah ini menjadi tanda nasab? Kata kita tadi mansub itu, nasab itu bukan hanya fathah. Nah, fathah itu terkadang fathah itu dia maftuh, kalimatnya fathah, tetapi dia tidak mansub kadang-kadang. Tapi dia majrur. Nah, jadi tidak semua fathah itu dia statusnya mansub. Ada tempatnya. Itu yang kita pelajari. Di mana? Ini yang disebut dengan mawadhi'. Jadi urutannya yang pertama bagian i'rab paling atas anwa'ul i'rab yang 4, rafa', nasab, jar dan jazam. Yang kedua alamat, tanda-tanda. Yang ketiga mawadhi'. Di mana mawadhi'nya? Nah, mawadhi'nya adalah 1. Nah, fa ammal fathatu fatakunu alamatan lin-nasbi fi 3 mawadhi'. Ada 3. Fil ismil mufrad. Jika ada fathah bersama isim mufrad. Nah, isim mufrad kita sudah tahu isim yang menunjukkan wahid atau wahidah. Nah, contohnya ar-rajulu, al-muslimu, al-muslimatu. Ya, dia tidak bermakna banyak, satu orang. Seorang muslim. Atau al-asadu, seekor singa. Al-baitu, sebuah rumah. Hanya menunjukkan satu. Jika ada fathah di sana berarti dia mansub. Ra'aitu al-baita. Qara'tu al-Qur'ana. Tazawwajtu al-mar'ata. Tazawwajtu al-muslimata. Uridu as-salihata. Lihat di sini as-salihata, al-muslimata, al-mar'ata semuanya ada fathah di terakhirnya. Nah, berarti jika ada fathah di akhirnya, ringkasnya kalau ditanya apa i'rabnya, langsung bilang apa? Mansub. Apa kok tandanya? Apa tandanya kok tahu antum mansub? Tandanya adalah apa? Adalah ada fathah. Baik. Yang kedua, tempatnya di jamak taksir. Contohnya tadi muslimun menjadi contohnya rajul menjadi rijalun.
Baitun menjadi buyutun. Nah, uridul buyuta. Banaitu al-masajida. Saya sudah membangun masajida. Banyak masjid. Al-masajida ini jamak taksir. Jamak taksir Ustaz, iya. Terus coba lihat baris akhirnya. Al-masajida Ustaz. Da, maftuh. Berarti apa i'rabnya? Marfu', mansub, majrur? Jawabannya mansub. Tandanya apa? Tandanya adalah fathah. Nah, fi'il mudhari' idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'. Dan yang ketiga adalah fi'il mudhari'. Tetapi dengan syarat dakhala alaihi nasibun. Tidak semua fi'il mudhari' mansub. Pada dasarnya fi'il mudhari' itu marfu'. Nah, yajlisu yaqra'u. Tapi ketika ada nasib atau yang menasabkan baru dia menjadi mansub. Nah, dari sini kita belajar wan nawasibu asyara. Yang memansubkan sesuatu atau fi'il mudhari' itu ada 10. An, walan, wa izan, wa kai, wala mukai, wala mul amri. InsyaAllah nanti kita bahas di babul af'al. Ketika membahas tentang fi'il mudhari' secara rinci. Apa yang membuat fi'il mudhari' itu mansub, apa yang membuat fi'il mudhari' itu majzum. Nah, apa contohnya di sini fi'il mudhari' yang ada nasibnya ketika ada lan. Lan artinya tidak akan pernah. Lan aqra'a. Aslinya aqra'u, tetapi sebelumnya ada lan menjadi lan aqra'a. Saya tidak akan pernah membaca. Atau ada orang muda mengatakan lan atazawwaja. Saya tidak akan pernah menikah. Nah, aslinya dia bilang atazawwaju, bukan atazawwaja. Nah, dia bilang atazawwaja kalau ada lannya. Saya tidak akan pernah menikah. Taib, berarti jika ada fathah di 3 tempat ini, di isim mufrad ar-rajula, atau isim jama' taksir ar-rijala, atau fi'il mudhari' lan aqra'a, maka ketahuilah bahwa semua yang 3 ini i'rabnya mansub. Taib, yang kedua, ternyata mansub ini bukan tandanya hanya fathah. Ada yang selain fathah tapi i'rabnya mansub. Yang kedua adalah wa ammal alifu. Ketika ada pertanyaan, kenapa kok urutannya alif Ustaz? Ketika dhammah dulu menrofa urutannya waw duluan. Dhammah waw alif nun. Alifnya dibelakangin. Nah, sekarang alif dikedepanin. Kata Syekh Utsaimin di antara jawaban Syekh Utsaimin adalah karena dhammah sifatnya itu lebih dekat ke waw. Dan di sini karena fathah yang pertama sifat lebih dekatnya ke alif. Makanya kita ketika membaca musliman itu yang ada setelah fathah itu adalah alif. Nah, ketika kita membaca amrun di situ sebelum dhammah itu ada waw. Jadi dhammah pasangannya itu waw. Fathah pasangan dekatnya itu alif. Oleh sebab itu yang kedua disebut di sini alif. Kapan kok bisa alif menjadi tanda nasab? Nah, kata muallif fil asma'il khamsah. Dalam isim yang 5. Apa itu isim yang 5? Kalau kemarin kita sebut dengan abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dzumalin. Nah, kemarin kenapa kita bilang abuka? Tapi di sini Ustaz contohnya ra'aitu abaka wa akhuka. Karena dia sekarang statusnya adalah mansub. Kalau kemarin abuka jamilun. Abuka di sini statusnya marfu'. Nah, sekarang ra'aitu abaka. Ra'aitu di sini fi'il dan fa'ilnya abaka menjadi maf'ulun bih. Nah, maf'ulun bih ini selalu dia mansub. Ketika kita melihat abaka, dia marfu atau mansub? Jawaban kita harus mengatakan mansub. Apa tandanya? Tandanya adalah alif. Taib. Asmaul khamsah yang marfu, apa tandanya? Tandanya adalah waw. Kalau dia marfu, kita akan mengatakan abuka. Ja'a abuka. Kalau dia menjadi fa'il marfu. Kalau ini menjadi maf'ulun bih mansub. Jadi i'rabnya abaka maf'ulun bih mansubun. Wa alamatu nasbihi
al-alif niyabatan anil fathah li'annahu minal asma'il khamsati. Ini contoh i'rab sederhana dari asma'ul khamsah. Cuma satu saja tempatnya. Kalau fathah punya 3 tempat. Atau kita contohkan di sini fathah punya 3 istri. Yaitu siapa? Fathah punya 3 istri, yaitu isim mufrad, jamak taksir dan fi'il mudhari. Sedangkan si alif ini kasihan. Nah, dia cuma punya 1 istri saja, itu namanya asma'ul khamsah. Tapi ini kayaknya 5 in 1. Asma'ul khamsah karena 5. Nah, 1 nama tapi dapat 5. Tidak terbayang itu istri apa yang satu dapat 5. Mungkin yang solehah banget, kemudian juga kaya, plus cantik, plus bermartabat, plus sayang sama antum. Jadi 1 istri dapat 5 antum. Nah, kemudian, ini cepat dipahami insyaallah jika dipermisalkan nahu dengan istri ya. Baik, kita lanjutkan. Wa ammal kasratu, yang ketiga. Tanda yang ketiga kasroh. Ya Allah, ada juga Ustaz ternyata. Padahal dia kasroh Ustaz. Kita sering menerjemahkan jar, itu apa arti jar? Kasroh Ustaz. Loh, ini kasroh tapi statusnya mansub. Nah, ini menunjukkan kepada kita tidak semua kasroh itu majrur. Sebaliknya, tidak semua fathah itu mansub. Nah, dia kasroh, dia ada kasroh di sana, baris bawah. Kalau bahasa kita, dia baris bawah tapi ternyata i'rabnya adalah mansub. Kapan itu? Ketika jamak muannas salim. Contohnya adalah ra'aitul muslimati. Nah, jamak muannas. Muslimatun muannas, 1 orang. Ketika menjamak satu nih banyak muslimah, kita akan bilang muslimatin. Ra'aitu muslimatin. Tidak ada istilahnya ra'aitu muslimatan. Salah. Kalau dia mengatakan Ustaz, muslimatan Ustaz, kan dia mansub. Ya akhi, coba belajar bab mansub dulu, tanda nasab. Tanda nasab itu kalau jamak muannas salim itu enggak fathah, tetapi apa? Kasrah. Nah, ketika mengatakan, oh berarti ini ketika menemukan jamak muannas salim muslimatin, tin. Berarti apa i'rabnya? Mansub atau majrur atau marfu'? Jawabannya adalah mansub. Kenapa? Karena dia tandanya adalah kasrah. Taib. Secara detail nanti insyaallah ketika membahas syarah ya, di syarah ini kita membahas ada pertanyaan-pertanyaan, tetapi ini syarah ringkas karena program kita satu pertemuan insyaallah kita selesaikan satu bagian ya, bukan satu bab, rencananya satu bab ya, cuma bab ma'rifat ini lumayan memang agak panjang, jadi kita bagi 4 insyaallah. Yang keempat, nah sebelum terakhir ini, nah jangan kemana-mana dulu. Entah itu para pemirsa di rumah dan ikhwan di studio ya, jangan kemana-mana. Hatinya tentunya juga masih bersama ana ya, insyaallah. Jangan orangnya di sini tapi hatinya sudah bersama anak istri ya, Hammam. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin-nasbi fi tasniyati wal jama'. Ternyata ya itu juga bisa menjadi tanda nasab. Kapan? Kalau dia musanna. Kalau sekarang bilang rojul menjadi rojulaini, rojul menjadi rojulaini, ra'aitu ar-rojulaini. Atau jamak muzakkar muslimun menjadi muslimina, qari'un menjadi qari'ina, daribun menjadi daribina, al-qa'imu menjadi qa'imina, ra'aitul qa'imina, ra'aitul muslimina, ra'aitu al-qari'ina, al-talibina, ra'aitu as-sajidina. Nah, ini jamak muzakkar as-salim. Ketika mengatakan ra'aitul muslimaini, al-muslimaini, ada ya itu. Nah, kenapa anda bilang muslimani? Kalau bilang muslimani berarti dia marfu. Kalau bilang muslimah ini berarti dia mansub. Begitu juga jamak muzakkar salim. Ra'aitul muslimina. Muslimina dia mansub. Kenapa? Karena tandanya adalah ya.
Kalau bilang muslimun, al-mu'minun, itu tidak mansub. Nah, maka jika ada orang berbahasa Arab, uhibbul muslimun wa uhibbul mu'minun, berarti dia salah. Nah, salah secara bahasa. Yang benar adalah uhibbul muslimina, karena muslimina ini statusnya mansub dan dia harus pakai iya. Nah, tayyib. Selanjutnya paham kita insyaallah ya, yang musanna dan yang jama'. Terakhir, hasfun nun anil fathah. Kalau dulu di rafa adanya nun menjadi tanda, sekarang tidak ada nun menjadi tanda. Maka bisa kita katakan al-af'al al-khamsah itu apa tanda nasabnya? Tandanya adalah tidak ada. Nah, tandanya adalah ada atau tidak ada? Ada tandanya. Mana tandanya? Tidak ada. Tidak ada apa? Tidak ada nunnya. Tidak ada nunnya. Contohnya, makanya muallif mengatakan di sini wa amma hadfun nun sayakunu alamatan lin-nasbi fil af'al al-khamsah allati raf'uha bi thabatin nun. Kalau dulu pas rafa' kita mengatakan fil fi'lil mudhari' alladhi ittasala bi dhamiri tasniyah atau dhamir jama' atau dhamirul muannatsatil mukhatabah. Atau kita sudah contohkan kemarin, yaitu contohnya taf'alani yaf'alani, taf'aluna yaf'aluna, taf'alina. 5 fi'il. Taf'alani yaf'alani, taf'aluna yaf'aluna, taf'alina. 5 fi'il mudhari' ini dikenal dengan af'alul khamsah. Ini contoh saja taf'alani. Bisa kita kiaskan dengan fi'il mudhari' lain. Taqra'ani, yaqra'ani, taqra'una, yaqra'una, dan taqra'ina. Jika dia mansub, tambahkan lan. Lan taqra'ina. Salah apa benar? Jawabannya salah. Yang benar lan taqra'i. Lan taqra'u, lan tafhamu, lan taf'alu. Nah, lan tazhabu, kalian tidak akan pernah pergi, misalnya. Lan tafhamu, kalian tidak akan pernah paham. Tetapi kalau buang lannya menjadi tafhamuna, bukan tafhamu. Tapi tambah lan menjadi lan tafhamu. Tayyib. Tafhamu ini berarti dia mansub. Karena ada lan, dia mansub. Apa tanda mansubnya? Jangan bilang waw. Nah, apa tandanya waw, Ustaz? Nah, seperti apa? Seperti jamak muzakkar salim jadinya. Nah, contohnya al-muslimuna. Ja'al muslimuna. Ja'al muslimuna ini marfu, tanda rafa'nya waw. Berarti yaqra'una juga tandanya waw. Bedakan antara jamak muzakkar salim dengan af'alul khamsah. Kalau fi'il yaqra'una, yaf'aluna, ini tandanya adalah nun, bukan waw. Ketika isim tandanya waw. Ketika fi'il tandanya nun, antara ada dan tidak ada. Ketika ada berarti dia marfu. Yaf'aluna, yaqra'una, yazhabuna, ya'kuluna, yajlisuna, yanamuna. Nah, ketika dia mansub, lan taqra'u, lan tajlisu, lan tazhabu. Tayyib. Ini adalah tanda terakhir. Kita sudah bahas 5 tanda. Kalau kita ingin tahu dia mansub, kalau kita ingin mengi'rab isim yang mansub atau fi'il yang mansub, kenali 5 tanda ini. Mungkinkan, dan kita harus hafal. Hafalkan minimal seperti hafal kulhu atau fatihah. Itu sangat dianjurkan. Supaya kita tetap mengingat nanti di i'rabnya. Kita mengingat fa'amal fathatu fatakuna alamatan linnasbi fi fa'amal fathatu fatakuna alamatan linnasbi fi tasniyati atau fi jam'il muannats salim misalnya. Atau fa'amma dhammatu fatakuna alamatan liraf'i fil ismil mufrad wa jam'i taksir wal fi'il mudhari' dan seterusnya. Kita berusaha menghafalkan dengan lancar. Itu yang sangat dianjurkan supaya apa? Pas i'rab kita tidak mikir lama-lama. Kita bilang fi wa alamatu raf'ihi dhammah wawu alif nun. Wa alamatu nasbihi fathah alif kasrah ya atau hasfun nun. Insyaallah semoga pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan al-majrur, tanda-tanda dari jar. Nah, penasaran kapan ternyata dia majrur tapi tandanya adalah fathah. Dan sudah kita bahas tadi, tandanya adalah kasrah padahal i'rabnya mansub yaitu jamak muannats salim. Nanti lawannya tandanya dia
fathah padahal dia majrur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.